Oke, selamat sore semuanya. Yuk, kita ketemu lagi ya. Di market update kita, ini weekend. Hari ini indeks juga ditutup bagus ya. Jadi kita ini nih yang teman-teman yang mesti teman-teman lihat itu adalah ini. Ini yang dari kemarin kita kita sudah perhatikan kan. Jadi kalau indeks itu kan di bawah nih. Orang bilang ini triple bottom lah, ya sudahlah. Kita anggap aja seperti itulah, lebih baik ya triple bottom. Jadi yang kita harapkan adalah indeks bisa naik terus. Nah, kalau pas indeks naik terus, ini ceritanya pasti akan mengantisipasi laporan keuangan. Jadi indeks, data ekonomi, semua itu apa berjalan sejajar, apa searah ya. Nah, itu kita harapkan juga adalah saham-saham pilihannya kita juga berjalannya searah dengan market directions-nya ya. Oke. Jadi pada saat indeksnya turun kan teman-teman juga udah lihat kan saham-saham yang kita pilih juga cenderung ya datar di situ aja. Jadi ya dia konsolidasi lah. Dia teman-teman bilang apa ya? Ya pokoknya ya, koreksi pun koreksi yang sedikit. Jadi bukan koreksi yang seperti orang habis naik tinggi terus koreksi terus kabur gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang ada institusi di dalamnya, ada gajah yang memang sudah di dalamnya. Jadi mereka udah stay di situ, memprice in sesuatu ke depannya. Kita nggak tahu price in apa. Nah itu teman-teman tinggal lakukan research-nya ya. Tapi intinya adalah teman-teman bisa lihat ya, trading yang kita mau mau apa ya mau gunakan itu adalah yang trading yang santai ya. Jadi nggak trading yang tiba-tiba dia naik, kita langsung tergopoh-gopoh masuk ke dalam situ, enggak ya. Kita maunya trading yang santai, trading yang ya apa yang kita masih bisa melakukan banyak hal yang lain gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat lah yang sudah saya mencoba ya dalam beberapa bulan ini saya mencoba ya itu apa yang saya lakukan ya kita setiap Senin, setiap Rabu, setiap Jumat kita update saham-sahamnya kita tok ya kalau memang sampai harus ditambah ya kita tambah ya. Nah, tapi kalau misalnya enggak, ya sudah kita tinggal mengupdate aja. Contoh misalnya kayak ACE, deal gitu kan. Dari awal sebelum pergerakan kan kita udah coba ikutin gitu, kita update. Tapi santai kan kita kan ya. Maksudnya enggak, ACE naik kenceng nih, harus ikut. Enggak kan, kita ikutnya sudah pas dia lagi tenang-tenang, kita cicil masuk, kita cicil masuk, kita cicil masuk. Sama kayak deal juga kan. Deal bahkan ada beberapa kali kan. Ini yang saya ingat ya, 140, 160 sampai 170-an, 190 kita masih bisa masuk kan dan kemudian dia sempat naik cukup tinggi dan koreksi ARB berapa kali itu ya. Terus habis itu apa yang kita lakukan? Dia kan koreksi menuju ke support dan itu sesuai banget dengan skenario-nya kita. Ya kalau udah sesuai dengan skenario lu mau cicil lagi atau mungkin kemarin lu di atas lu profit taking, ya lu tinggal cicil masuk lagi gitu ya. Jadi skenario demi skenario kalau dia sesuai ya udah lu tinggal ya action dong ya jangan udah ini udah sesuai skenario nggak action juga takut ini takut itu ya nanti pertimbangannya banyak ya akhirnya akhirnya apa yang terjadi ya lu nggak masuk masuk terus nanti kalau dia naik udah sampai ke langit gitu ya lu menyesal ya. Nah kenapa ada yang nanya kan kenapa ya kok gue kayaknya nggak berani masuk ya. Alasan yang paling utama adalah lu nggak percaya sama setupnya. Ya lu nggak percaya sama setupnya. Kedua, lu nggak tahu apa yang lu lakukan. Ya, nah jadi apa yang lu harus lakukan? Pertama adalah lu punya setup, lu tahu metodenya lu gitu loh. Gue harus masuk kayak gimana? Nah kalau yang selama beberapa bulan belakangan ini kita terapkan yang namanya Wyckoff price cycle. Jadi ini untuk trading jangka panjang. Dan lu bisa terapkan metode ini dengan uang kecil maupun uang yang sangat besar sekalipun lu bisa terapkan. Ya kenapa ya? Karena memang ini adalah cara yang dilakukan oleh institusi. Nah, kalau institusi melakukan akumulasi gimana sih? Seperti kita retail. Wah, gue punya uang 100 M. Jebret gitu sekaligus. Enggak kan? Enggak mungkin mereka lakukan hal itu. Dan itu adalah institusi yang bodoh sekali kalau sampai dia jebretin uang yang begitu gede dan dia menaikkan harga sendiri. Gitu. Enggak mungkin dilakukan. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka akan menentukan gua akan masuk di area berapa dan harga berapa. Mereka akan punya average-nya. Gitu kan? Makanya di metode ini disebutnya sebagai composite man. Jadi apa yang kita ikutin adalah si composite man itu. Composite man itu composite kan indeks harga saham gabungan atau indeks-indeks lah ya.
Berarti mereka yang mampu menggerakkan indeks. Mereka yang mampu menggerakkan harga. Itu composite man. Nah, itu yang diikuti dan itu yang apa ya kita bilang apa ya di cracking down oleh si Wyckoff itu menjadi sebuah metode yang lu bisa lihat. Makanya yang saya bilang dia tradingnya santai sama kayak institusi. Institusi juga santai banget kok. Nggak kayak kita gitu. Setiap hari harus melototin monitor. Saya nggak yakin loh. Kita ambil contoh ya. Yang mungkin teman-teman yang sering lihat itu ya Pak Lo Keng Hong lah. Ya, Pak Lo gimana? Liburan aja. Apa dia lihat monitor? Oh kan dia fundamentalis. Oh ya sudah, oke. Nah, lu lihat kayak misalnya Vanguard, BlackRock, ya, JP Morgan segala macam. Apa dia lihat di monitor setiap hari? Pasti tidak kan? Ya, mereka sudah melakukan analisa berdasarkan data-data, ya, dan kebetulan saja pergerakan teknikalnya itu seperti itu gitu loh. Ya kelihatan sekali trading range-nya dan kita udah ya maksudnya teman-teman udah lihat lah ya dari saham-saham watchlist-nya kita itu kan cukup banyak ya. Ya cukup banyak kan. Nah, ada yang sudah jalan. Oh, ya sudah jalan ya udahlah. Nah, yang belum jalan gimana? Lu watch dong, lu lakukan research di situ. Contoh misalnya kayak hari ini. Bukan hari ini sih, kemarin kan. Kemarin saya bilang Doit. Doit ini teman-teman jangan lupakan. Kenapa? Karena kita udah bahas Doit itu dari bulan apa ya? Ya, Delta Dunia Makmur. Kenapa kita bahas ini? Kenapa kita bahas Delta Dunia Makmur waktu itu? Ya, waktu itu ya karena ada perubahan pada fundamentalnya, ada perubahan, ada turnaround di dalam Doitnya. Lah kan dia batu bara. Nah, makanya kalau lu research, lu akan tahu bahwa batu bara yang dihasilkan oleh Doit itu beda dengan batu bara kokas atau batu bara yang thermal yang ditambang oleh si Adaro. Adaro juga ada yang metalurgi tinggi ya, atau bumi dan lain sebagainya. Itu beda. Nah, kenapa beda? Apa yang membedakan batu baranya si Delta Dunia Makmur dengan batu bara yang ada atau yang dijual di Indonesia? Beda ya. Ya kalau batu bara kita yang Indonesia punya itu paling kepake cuma buat dibakar. Ya, sedangkan batu bara metalurgi tinggi itu untuk bahan logam, banyak bahan logam yang lain. Contoh misalnya kayak stainless steel dan sebagainya. Ya, nah makanya disebut sebagai metalurgi tinggi. Makanya itu saya bilang, sering saya bilang adalah kuncinya di research, bukan di technical talk. Technical itu membuat lu bisa membangun skenario-nya. Lu tahu gitu loh, konsepnya nanti setelah ini apa. Dia akan lakukan apa, gitu kan? Nah, begitu dia sesuai dengan skenario, lu masuk. Gitu. Contoh misalnya setelah selling climax. Ini kalau teman-teman mau ikutin ya, kita ada kelasnya di situ ya buat teman-teman yang di IG atau teman-teman yang di Price Actions. Teman-teman kalau misalnya mau ikut ini manfaatkan ini libetnya sampai tanggal 10 hari Minggu ini ya. Kita tunggu sampai hari Minggu ini. Ya, nah itu namanya Wyckoff, ada price cycle-nya, ada siklusnya dalam harga. Jadi setelah selling climax, apa yang dia lakukan? Oh, nanti ada automatic rally. Nah, setelah ada automatic rally, ada namanya test of supply. Test of supply. Jadi dia akan mengetes nih, kira-kira kalau gua naikin sekarang masih banyak supply nggak? Udah pasti masih banyak. Karena kan baru di awal. Ya, contoh saham-saham yang masih di awal dari proses akumulasi itu adalah yang saya ingat itu adalah JPFA. Ya, JPFA itu masih di awal sekali. Ya, nah itu jadi apa yang teman-teman lakukan? Ya kalau dia masih awal, terus habis itu uang gua nggak banyak-banyak banget lah ya. Jadi kita ikut nanti di ujung. Jadi kalau lu ikut sekarang, nanti lu nggak sabar. Ya, kok nggak naik-naik? Atau dia setelah dia naik, nanti setelah test of supply atau kita sering sebutnya sebagai secondary test ya. Terus nanti dia akan uptrust lagi atau naik lagi, mungkin lebih tinggi daripada titik sebelumnya kan. Nah, kemudian dia akan ada test of supply lagi. Kan ada beberapa kali tes kan. Ya, nah sehingga teman-teman punya skenario-nya. Oh, kalau dia tes yang kedua, ini yang gue mau masuk. Nah, contoh yang tes yang kedua itu adalah di Adikarya, PTPP. Itu tes yang kedua. Ya kan? Nah, setelah dia tes yang kedua, kita kan cuma menunggu aja dia akan ada shakeout atau spring atau enggak. Kalau dia ada shakeout atau spring, nah mungkin itu akan jadi koleksi terakhir kita. Tapi kalau tidak ada, berarti setelahnya apa? Minor uptrend, LPS. Gitu, LPS. Kemudian sampai ke SOS. Kan skenarionya udah jelas banget. Nah, karena skenarionya jelas banget,
Jadi kita trading santai aja. Kalau dia belum menuju ke situ, ya sudah, ngapain gue pusing kan? Ya nggak usah gue kejar. Contoh misalnya hari ini Doit, Delta Dunia Makmur. Ya, Doit. Ini kan sudah breakout. Ini sudah breakout. Lu kalau lihat dari weekly, buat teman-teman yang di IG, lihat sendiri ya. Nah, ini kan dia udah tes lagi kan. Sebenarnya low-nya kan di bawah situ. Low-nya di bawah sini. Kemudian karena ada Patrick Swalio, kemudian dia ngambil akuisisi Buma, ya. Buma itu adalah tambang di Australia. Makanya kenapa ada metalurgi tinggi di dalam si Delta Dunia Makmur. Belum lagi dia ada ngambil tambang tembaga. Kan kita udah bahas itu semua itu untuk Delta Dunia Makmur. Jadi research kita udah clear banget. Ya kan? Nah, kenapa dia naik hari ini? Ya, kita udah jelas banget. Oh, karena ada price in. Ya, dia kemarin udah menerima pendapatan, ya pendapatan dari si tambangnya itu berapa puluh juta US dollar deh, teman-teman cek deh ya. Ya pokoknya cukup banyak lah ya, cukup banyak. Jadi akhirnya ya dia mulai breakout. Ini mulai breakout. Terus habis itu ngapain gue dengan Doit? Kalau dia mulai breakout, ya lu berarti apa? Kalau dia jalan terus ya sudah, biarin aja. Kecuali kalau memang lu udah ambil pada saat dia breakout. Ya, lu udah ambil pada saat dia breakout, silakan. Berarti kan lu tinggal ikut aja. Nah, kalau dia terus jalan, apa yang lu lakukan? Lu tunggu dia retest atau seenggaknya nanti ada swing low-nya. Ya, skenario-nya simple kan ya. Dia ada swing low-nya. Nah, bagaimana lu mengkonfirmasi dia swing low? Nah, di sini ada support kan 336. Ya, dia mungkin akan turun sampai ke situ. Ya, ataupun dia tidak turun sampai ke situ, tetapi dia mencari tempat lain, yaitu di daerah sini. Misalnya, mungkin dia nanti akan ngebest daerah 350 sampai 375. Ya, 375 nggak ada ya, 374 ya. Nah, dia akan ngebest daerah situ. Ya, dia ada peluang dia akan ngebest daerah situ atau mungkin konsolidasi. Tapi kalau enggak pun, nah berarti kan ini adalah resistennya. Berarti kan dia ada peluang untuk retest. Baru habis itu baru lu ambil. Gitu. Jadi nggak perlu harus mengejar-ngejar. Ya, kalau dia sampai retest, nah ini tempat yang menyenangkan untuk lo ambil. Jadi lu udah bisa petakan tempat-tempat kalau dia retest. Nah ini skenario ya namanya ya. 324 sampai 330. Nah itu adalah tempat yang lu mau ambil nih. Mungkin dia akan retest dulu. Kemudian naik ya. Atau kalau teman-teman lihat EMA 200-nya di mana? 200-nya juga di situ. Di daerah 324 sampai 330 itu juga 200. Berarti itu akan jadi support yang sangat kuat untuk si Delta Dunia Makmur ke depannya ya, untuk saat ini nih. Jadi 324 sampai 330. Ini nggak usah lu kejar-kejaran. Kalau lu udah ngambil di breakout ya sudah, berarti kan mungkin lu udah cicil lah ya di breakout kan. Nah, peluang lu adalah dua skenario-nya. Satu dia ngebest atau konsolidasi, yang kedua adalah dia retest. Nah, pada saat dia retest, lu ambil lah. Pada saat dia konsolidasi, nah, lu ambil juga. Gitu kan? Nah, jadi udah clear gitu loh. Kalau dia sesuai dengan skenario lu masuk. Oke? Jadi kalau ditanya, kapan gue masuknya ya? Kayak gitu loh masuknya. Lu mau apa lagi? Itu udah skenario udah lu bikin gitu loh. Jadi udah tinggal lu bikin automatic order lah. Automatic order nggak ada. ATM ya. Ya, sama lah automatic order lah ya. Di 324, 330 atau dia konsolidasi baru lu masuk. Nah, tinggal lu ukur aja di situ. Gitu. Oke, ini data dunia makmur. Jadi saya mau update ini biar teman-teman aware gitu. Karena apa? Ini udah kita bahas dari video bulan apa gitu deh ya. Teman-teman lihat sendiri lah ya. Itu pada saat itu kan saya masih bilang tunggu dia retest ya, retest ke trendline. Ini udah ya, udah retest. Kalau lu udah masuk ya sudah, berarti cicil kan. Nah, terus habis itu apa? Ini breakout. Berarti ini ya udah yang kedua ya. Kemudian ini udah ada area resistennya nih 352 sampai 374. Nah, kalau dia nggak masuk ke area tersebut, berarti dia akan retest. Atau mungkin dia nanti dia masuk area tersebut, dia akan konsolidasi atau retest. Itu aja lu tunggunya. Gitu. Jadi area 352 sampai 374 atau dia retest. Ya, retestnya ada peluang sampai ke 324 sampai 330. Itu delta dunia makmur. Bedanya apa dia dengan saham batu bara yang lain? Nah, lu cek sendiri, ada videonya. Kita udah coba
bahas itu lumayan inilah ya, lumayan cukup lengkap lah ya untuk di video tentang delta dunia makmur. Judulnya kalau tidak salah ya, ada satu saham yang mendapatkan kontrak 61 juta US dollar ya, kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman tinggal cek itu aja. Oke. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya lihat S Hardware, ini adalah saham-saham yang akan saya lepas ya untuk teman-teman pantau sendiri lah ya. Intinya kan kita udah udah tahu ya bagaimana melakukan pemantauannya. Jadi ini kalau misalnya dia kan udah masuk daerah SOS-nya nih. Ya. Nah, pada saat dia masuk daerah SOS, pada saat dia mau melakukan reakumulasi, maka di awal reakumulasi itu akan ada namanya distribusi. Ya, jadi lu tahu aja udah distribusinya gimana, mungkin dia akan naik, di sini akan terjadi buying climax, kemudian dia akan AR juga. Ya, nanti akan diteruskan sampai di ujungnya mulai lagi ada namanya LPS gitu. Ya, jadi awalnya adalah distribusi, awalnya lu akan mendeteksi adanya distribusi pada reakumulasi, kemudian di ujungnya akan berlaku lagi fase D di akumulasi. Ya masih ingat ya, lu kalau nggak ingat lu lihat kembali lah rekaman-rekaman yang ada ya. Jadi ini udah saya lepas aja, jadi kita nggak akan bahas itu lagi, toh nanti bosen gitu loh. Ini total keuntungannya kita ini untuk saat ini ya. Di S Hardware itu udah di atas 50%. Saya yakin banget teman-teman juga udah capai segitulah. Karena kita masuk di bawah sini nih. Ini di ujung-ujung sini. Ya, saya ingat banget tuh habis liburan pokoknya. Ya, habis liburan kita udah lihat ini. Oh, ya udah habis itu kita mulai. Habis liburan apa ya? Lebaran kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dengan deal juga sama. Ini juga nanti akan saya lepas. Ya, kita udah nggak akan bahas ini lagi. Jadi kalau dia naik terus ya sudahlah. Jadi yang penting jejak digitalnya sudah ada. Jadi nanti kalau misalnya gua klaim ini klaim itu, ya ada lah ya, ada buktinya kalau kita ikutin gitu kan. Nah ini juga sama, nanti kalau dia masuk ke dalam SOS-nya, nah itu nanti akan sama kayak si S Hardware. Jadi awalnya itu adalah distribusi, lu akan melihat kok kayak distribusi gitu ya. Ada buying climax, ya, kemudian ada UT, ada uptrust, ada UTAT biasanya nggak ada, biasanya udah langsung akan balik lagi ke LPS-nya ya. Oke, ini adalah daerah SOS-nya. Peluang untuk terjadi daerah konsolidasi di 258 sampai ke 332. Oke. Nah, kemudian ada saham-saham digital yang mulai bergerak. Nah, ini ya ini daripada nanti dia udah naik terlalu tinggi, ya saya ngeklaim duluan lah ya. Ini juga udah kita bahas tentang 6 saham bank yang sedang dalam tahap akumulasi. Nah, sedangkan untuk si bank ini aja catatan saya masih ada. Dia redistribusi atau dia udah mulai kembali akumulasi ya. Nah, hari ini kita bisa mengkonfirmasi sesuatu di sini. Kenapa kita bilang dia redistribusi? Ini kan dia turun nih. Ini turun nih, ya. Turun. Ini apakah udah selesai? Ya, ini apakah udah selesai atau dia udah ngebest untuk turun lagi? Nah, ini yang teman-teman harus melakukan research-nya. Sehingga teman-teman bisa lihat ini redistribusi atau akumulasi. Kalau redistribusi berarti kan memang dia ngebest untuk dia turun lagi kan? Ya. Nah, hari ini ya, kita mulai melihat ada peningkatan pada volume. Ini hari ini ada peningkatan pada volume. Jadi yang kita semuanya kita tunggu itu adalah LPS-nya. Nah, ini baru kita lihat awal dulu ya, awal ya. Tanda-tanda untuk mungkin ada LPS terus naik ke atas. Nih, satu, ini adalah low-nya. Oke, ini adalah low-nya. Kemudian kan dia terus naik nih. Nah, kemudian sampai sini ini high-nya. Oke, nah ini kenapa high? Karena ini sudah di break. Ini udah change of character. Ini udah change of character kan? Berarti low ini udah terkonfirmasi karena dia nge-break high yang sebelumnya. Oke? Jadi low ini udah, high ini sorry, high ini udah konfirmasi belum? Udah, ini dia udah nge-break low. Jadi ini high itu sudah terkonfirmasi. Jadi ini udah pergerakan yang one move gitu loh. Orang bilang apa ya? Ya pokoknya itu satu pergerakan. Walaupun lu lihatnya itu seperti ini. Ini TikTok gitu ya. Ya, tapi ini sebenarnya adalah satu pergerakan di mana ini ada low, ini adalah high-nya. Oke? Nah, kemudian dia turun. Nah, ini kan low-nya nih. Jadi selama low ini tidak di break, berarti kan ini kenaikannya udah valid, ya. Nah, jadi habis itu apa? Oh, ini low-nya. Ini paling rendahnya nih. Berarti ini higher low. Nah, sebelum dia konfirmasi itu higher low, apa yang lo harus lakukan?
high yang turun ini harus ada yang di break. Nah, hari ini dia mengkonfirmasi swing low-nya. Jadi higher low-nya sudah ada. Higher low-nya sudah ada. Nah, tinggal high ini di break. Dia akan mencari high yang baru. Dia akan mencari high yang baru. Nah, pada saat kapan dia dapat high yang baru? Ya, pada saat dia ngebreak ini. Ngebreak high yang sebelumnya. High yang sebelumnya itu ada di 1460. Nah, hari ini close di 1420. Ini bank ya, BANK. Ya, bank. Ini kemarin juga saya masih sempat ngomongin ya, BANK, Agro ya, segala macam ya. Itu adalah saham yang di watchlist bank kita ya. Oke, nah, jadi yang lu akan lihat adalah dia ngebreak dulu 1460. 1460 ya. Nah, dia akan ngebreak. Begitu dia ngebreak itu, maka ini dia sedang mencari high yang baru. Nah, pada saat dia mencari high yang baru, lu tinggal lihat nih ya. High-nya potensinya di mana? Ini bisa jadi, ini kan ada EMA 200 di sini. Kemudian resisten yang terdekat itu ada di sekitar 1600. Jadi kemungkinan dia akan sampai ke 1600, kemudian dia akan swing low lagi. Nah, di swing low itulah lu masuk. Oke? Di swing low itulah lu masuk. Kalau dia nggak swing low bagaimana? Nah, pilihannya adalah, skenarionya adalah, dia setelah ngebreak EMA 200, dia akan konsolidasi di bawahnya 1600. Pilihannya cuma itu doang. Itu namanya price action. Ya. Nah, mungkin saja dia bikin LPS-nya di atas itu, di atas EMA 200. Which is itu cukup menyenangkan lah. Artinya setelah dia ngebreak EMA 200, kita udah bisa mengatakan bahwa saham ini apa? Sudah uptrend. Ya kan? Nah, sudah uptrend dia. Dan dia kalau misalnya bisa bertahan di atas EMA 200, itu adalah saham yang sedang dibawa menuju ke level selanjutnya, ke trend selanjutnya. Jadi dari sideways menuju ke up. Gitu ya. Nah, cuman teman-teman harus perhatikan ya, ini saham bank digital. Nah, apakah dalam satu sektornya juga bergerak? Kalau dia juga bergerak, kenapa dia bergerak? Lu mesti tanya lu. Ya, lu mesti tanya juga itu. Jadi artinya setelah lu pegang itu data, lu ikutin teknikalnya jauh lebih pede, jauh lebih enak gitu, jauh lebih nyaman. Makanya saya bilang trading santai, ya trading santai. Jadi dengan kata lain gini ya, ada yang nanya nih, ada nggak grup premium segala macam? Kenapa gua nggak bikin grup premium segala macam? Nah gini ya, tujuan saya di sini ya sama seperti saya ingin memperlakukan saya itu seperti apa, ya. Saya nggak pengen menciptakan trader yang cuman taunya mengulurkan tangan tok. Saya udah ngomong berkali-kali ya, ya. Kenapa? Karena one day grup premium itu akan bubar. Kita nggak bisa hidup selamanya loh, ya kan? Ya, tetapi apa yang bisa kita tinggalkan? Kita bisa tinggalkan adalah konsep. Contoh, Wyckoff Recycle itu dari 1800-an. Zamannya Jesse Livermore, zamannya si apa? Saya lupa JP Morgan atau apa gitu ya. Nah, itu zamannya itu. Coba bayangkan kita masih pakai sampai sekarang. Orangnya udah di mana? Udah di mana-mana, udah nggak tahu di mana lah. Ya, udah pergi. Ya, udah pergi. Nah, kemarin William J. O'Neill juga udah pergi ya, tetapi apa yang mereka tinggalkan adalah setupnya, ilmunya, dan sampai hari ini kita pakai gitu, sampai hari ini kita pakai. Nah, itu yang kita mau lakukan gitu ya. Kalau lu grup premium bubar ya, kayak William J. O'Neill punya IBD kalau sampai dia nggak ninggalin something di situ, udah pasti bubar juga itu perusahaan gitu. Jadi kita nggak mau ya cuman mentok di kita habis itu udah bubar gitu. Jadi nanti lu harus mencari lagi ilmu baru ya. Nanti anak-anak kita harus mencari lagi ilmu baru. Itu stop di lu. Lu testing market, lu tahu nih ya bagaimana cara tradingnya segala macam. Itu di lu. Lu selesaikan gitu loh. Sama kayak mungkin lu punya bisnis real ya. Lu punya bisnis apa gitu ya. Apa yang lu lakukan? Gue pengen bangun sistem ini sebaik mungkin agar anak gue tinggal lanjutin. Benar nggak? Agar keturunan gue tinggal lanjutin. Nah, itu adalah mindset saya. Oke, saya mau memperlakukan seperti itu. Kedepannya,
Lu yakin pekerjaan bakalan lebih banyak daripada yang ada saat ini? Ya lu yakin seperti itu? No kan? Ya kan? Bakalan tambah sedikit. Kenapa? Sekarang udah ada namanya AI. AI itu ya. AI, Artificial Intelligence, bukan tante-tante ya. AI ya. Nah, itu saja sudah mengurangi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan orang. Lu mau nanya apa? Tanya aja si AI itu. Cuman memang dia punya data terbatas. Cuman sampai sekian ya. Eh, yang sering saya pakai itu misalnya Chat GPT ya, itu cuman sampai 2021. Jadi lu jangan harap lu cari MBMA bagaimana ya perusahaan itu nggak akan ada. Ya, nggak bakalan itu. Kenapa? Karena dia cuman sampai 2021 datanya. Ya, nah, tapi dengan mereka saja, lu coba bayangin, gue pakai copywriting udah nggak perlu lagi, gue tinggal minta mereka buatkan. Itu gratis tuh. Ya, nah, kedepannya apa yang lu lakukan? Lu akan lihat bahwa pekerjaan itu tambah susah untuk didapat. Nah, kalau pekerjaan tambah susah untuk didapat, kira-kira gimana nih anak-anak kita? Gimana nih keturunan kita? Oke, lu mikir nggak sampai situ? Nah, berarti lu mau nggak mau lu harus menyediakan mereka skillnya. Trading itu kira-kira masih ada nggak ya waktu nanti? Apakah akan diganti sama AI ini? Ya, nah itu saya agak ragukan. Kenapa? Karena saya pun membuat si AI, ya AI untuk trading. Dan sampai hari ini nggak sempurna sekali loh. Jauh lebih sempurna saya nganalisa sendiri. Kebayang nggak, teman-teman? Ya, nah kalau lu nggak percaya lagi, masih ingat nggak kemarin zamannya robot-robot yang katanya 1% sehari? Ya apa yang terjadi? Apa kabar dengan mereka? Kalau benar si robot itu bisa menggantikan kita, ya pasti orang itu sudah kaya raya, udah jauh banget kaya rayanya kan. Tapi hari ini kan tidak terbukti sampai hari ini. Jadi tetap otak manusia itu jauh lebih baik. Gitu. Kenapa? Karena kita masih ada psikologi di situ. Kita masih bisa menganalisa sentimennya. Kira-kira sentimennya seperti apa ya? Oke, gimana ya? Jadi kalau robot itu kan memang udah metode, udah tek gitu aja udah. Dia nggak akan bisa memperhitungkan ini market lagi nggak bagus nih. Dia nggak peduli ya masuk aja, kena stop loss aja gitu ya. Jadi yang saya mau bangun sebuah komunitas yang lu orang independen ya. Kita sama-sama gitu loh. Karena apa? Saya juga terbatas dalam menggali berita. Ya ada kadang-kadang dan banyak kali saya malah mendapatkan informasi dari teman-teman yang komunitas. Ya, oh ini informasi jauh lebih enak ya. 10 orang menggali sebuah informasi dibandingkan dengan satu orang. Lu mau se-expert apapun lu menggali informasinya, ya tetap jauh lebih baik 10 orang. Kenapa? Karena lu bisa aja dia punya data jauh lebih baik ya, atau dia mungkin menemukan data yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan saya. Ya, makanya kita saling melengkapi. Itu yang saya mau bangun sebuah komunitas seperti itu. Jadi bukan apa bikin grup premium dong gitu. Lu tahu nggak beban bikin grup premium? Ya, beban bikin grup premium. Lu kalau tidak memberikan apa itu namanya stock pick setiap hari, lu akan dituntut sama mereka. Ya nggak? Padahal kan market kalau jelek gimana? Kalau begini saya kan gampang ya. Apalagi yang ini yang memang saya lakukan. Kalau market jelek kita libur. Lu kebayang kita libur ya kapan? Dari Maret loh. Stres gitu kan. Maksudnya ya ampun kan gatel kan. Ya pengen trading tapi nggak ada lu setup di situ. Yang ada itu masih akumulasinya belum kelar. Ya masih jauh ya, masih panjang segala macam. Kalau lu masuk ke market seperti itu, kan lu seperti menyumbangkan uang ya ke market. Udah jelas marketnya jelek. Ngapain lu apa ya menyumbangkan terus gitu. Jauh lebih baik lu nyumbang ke gereja, nyumbang ke panti asuhan segala macam ya. Itu jauh lebih berharga. Pahala lu ada gitu dibandingkan dengan seperti ini gitu kan. Oh iya itu beda ya. Mentang-mentang untung nih si Pak Wisnu. Ya, oke. Tapi kita intinya adalah apa lu kita sama-sama belajar lah. Lu tahu setup seperti itu. Oh, kalau lu mau punya setup yang lain juga silakan, nggak masalah. Ya, yang penting lu lakukan apa? Retest ya, back test, kemudian forward testing. Nah, habis itu lu percaya, lu tahu apa yang lu harus lakukan dengan metode lu. Lu tahu kapan lu harus menggunakan. Jadi ini senjata lu gitu. Jangan sampai lu yang ya mungkin perumpamaan yang sering itulah saya dengung-dengungkan. Lu maju ke medan tempur tetapi baru mikir, "Hah,
senjata apa yang akan gue lakukan ya, senjata apa yang akan gue pegang ya, senjata apa yang akan gue pakai ya untuk ke medan tempur ya. Kita itu udah nggak zamannya penjajahan dulu masih pakai bambu runcing. Itu bambu runcing saja ya, saya yakin banget kok. Yang korban yang meninggal jauh lebih banyak. Kenapa? Yang dilawan senjata mesin, ya kan? Gitu loh. Jadi otomatis pasti apa ya, lu kalau bisa pakai senjata yang lebih baik dan lu tahu bagaimana cara menggunakannya, itu akan jauh lebih membuat lu apa ya, aman gitu loh. Ya lu tahu gitu, oh misalnya market jelek, ya sudah gua nggak usah trading. Ya, nah kalau market jelek, lu nggak usah trading. Berarti apa yang lu harus lakukan? Ya gua harus konsen pada pekerjaan gua yang ada, gitu. Ya, nah kalau di dalam perencanaan keuangan, sedapat mungkin lu bikin sebanyak mungkin mata airnya. Ya, mata air yang ngalir ke lu. Oke? Ya jangan cuma mengandalkan satu mata air. Kenapa? Karena kalau mata air satu itu kering, air mata yang datang. Ya, saya udah sering ngomong itu ya. Jadi lu jangan, oh kayaknya oke nih, trading for living enak nih, bisa kerja di mana-mana, oh bisa kerja kapan aja, nggak ada bosnya segala macam. Jangan berpikir seperti itu karena market tidak setiap hari akan memberikan lu keuntungan. Ya, ingat itu, market tidak setiap hari akan memberikan lu keuntungan. Pada saat market lagi jelek, dia tiarap beneran lu. Anak istri lu mau makan apa? Saat itu. Makanya kalau sampai satu mata air lu, cuman lu mengandalkan satu mata air itu, dan mata air itu kering, air mata yang datang. Nanti lu akhirnya trading by emosi. Ya pokoknya gua harus dapat nih. Wah pokoknya apapun lu masuki. Gitu. Nah itu yang tidak kita harapkan. Kenapa? Karena seorang trader itu ujungnya itu sebenarnya adalah sabar. Karena dia butuh waktu kok. Sebuah trend juga butuh waktu untuk diikuti. Ya, dan tidak setiap hari market itu memberikan kepada kita keuntungan. Gitu. Jadi bukan bukan karena apa, oh lu harus ngambil keuntungan 1-2% saja udah cukup. Lu hitung deh 1-2% gitu kan. Nanti sebulan kan jadi 30%. Oh sih, coba aja. Di atas kertas betul begitu. Tetapi kenyataannya market seperti itu enggak. Kalau iya seperti itu, teman-teman lihat trader yang kaya itu bukan cuma 1-2. Kok jarang banget ya trader-trader yang nongol gitu ya. Iya, gitu. Kenapa? Karena market tidak seperti itu. Tidak seindah di catatan. Karena itulah lu butuh waktu. Makanya kenapa kalau itu ya ada satu video saya kan, lu butuh berapa lama sih untuk mengenal market? Ya kalau lu setiap hari, ini ngomong yang Socrates aja deh ya. Ada yang mengatakan gini, kalau lu mau punya kebiasaan, habit, ya, maka lu kerjakanlah sesuatu, sebuah hal, ya, berulang satu hal itu selama 21 hari. Ya, selama 21 hari rutin, ya, itu akan jadi kebiasaan buat lu. Tapi kalau lu mau jadikan itu gaya hidup, ya, yang kalau lu nggak melakukannya kok kayaknya ada yang kurang gitu ya, maka lakukan hal yang sama selama 90 hari. Jadi setelah 21 hari lu kerjakan sampai 90 hari. Ya, tapi kalau lu mau menjadi ahli dalam bidang itu, maka lu harus punya 1.000 jam terbangnya. 10.000 jam terbangnya, sorry. Ya, 10.000 jam terbang itu kira-kira berapa? Itu hampir berapa tahun ya? Benar nggak? Satu hari kan 24. Ya, 24. Berarti itu hampir 4 ribu hari ya. Kurang lebih ya. Nah, lu tinggal 20 tahun. Ah, ya udah. Ya 4 tahun ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Jadi makanya kenapa lu untuk menjadi jelas menjadi seorang trader ya, mau lu yang profesional segala macam, lu butuh kira-kira sekitar 5 tahunan. Ini lu butuh sekitar 5 tahunan. Nah, kalau lu baru aja dari sini, tiba-tiba, ha ya, gua mau trading for living. Enak loh, bisa kerja di pantai, ya, bisa kerja di gunung segala macam. Ingat ya, saya udah pernah coba itu internet di pantai. Kalau nggak deket-deket hotel pantainya, nggak ada internetnya. Apalagi di gunung ya. Lu kayak waktu itu saya sempat nginep di daerah Ubud sana, setengah mati internetnya. Jadi lu nggak bisa trading di sana. Jadi jangan jangan makan-makan mentah-mentah begitu aja. Nggak enak teman-teman. Ya. Dan kedua, kalau setiap hari lu habiskan waktu lu di depan monitor, nah ini yang pernah saya lakukan dan saya mau
katakan kepada teman-teman, nggak usah dicoba. Bertobat aja. Kenapa? Lu menyanyiakan talenta yang harusnya Tuhan udah kasih ke lu, tapi lu tidak melakukannya. Jadi lu nggak akan berkembang lu di situ. Percuma lu depan monitor, percuma. Even di forex pun saya tidak melakukannya sekarang. Ya, even di forex pun yang lu bisa trading 1 menitan, ya 5 menitan, itu pun saya tidak lakukan. Kenapa? Karena sia-sia. Lu coba di depan monitor ya. Ya, lu masih kuat, apalagi umur 20-an, 30-an, 40-an, lu masih kuat gitu loh. Ya, lu masih bisa mengerjakan banyak hal yang lain. Gitu. Terus lu habiskan depan monitor. Liatin apa sih? Liatin order book ya, dia naik kiri kanan ya, terus naik gitu. Nah, kalau lu udah pernah melakukannya, coba lu evaluasi. Lu udah dapat berapa dari situ? Lu udah dapat berapa dari situ? Kemudian lu evaluasi juga kehidupan lu. Lu udah dapat segini nih, tapi pasti ada yang lu korbankan. Kira-kira worth it nggak apa yang lu dapat ini dengan apa yang lu korbankan, worth it? Kalau worth it silakan lanjutkan. Tapi kalau nggak worth it, mulailah bertobat. Apa yang harus gue lakukan? Karena saya pernah di tempat itu. Ya pada saat itu ya mungkin ya teman-teman sama seperti teman-teman lah. Merasa bahwa enak ya depan monitor ya nggak usah ngapa-ngapain ya cuma lihat enak tuh dapat 1 juta 2 juta gitu kan sehari enak banget ya sebulan ya bisa 20 30 juta kan. Wah, enak banget gitu kan, tetapi ada yang lu korbankan, lu duduk aja depan monitor tahu-taunya anak lu udah gede. Kalau dia masih bayi setahun ya tiba-tiba dia udah bisa jalan, lu udah forget, lu udah lewatin masa-masa itu. Ya, atau mungkin lu pernah lihat, oh, orang tua sakit, kita 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 di sini ya, kayaknya apa ya, ngotot banget cari uang gitu ya. Tahu-taunya orang tua nggak ada, lu punya uang juga percuma, nggak bisa membahagiakan siapa-siapa gitu ya. Atau ya, lu udah jelas-jelas tenaga lu masih bagus segala macam. Nah, lu 1 tahun lu habiskan depan monitor. Kira-kira nih, lu cek diri sendiri lah ya. Kira-kira kalau lu tanya nih, ini worth it nggak ya? Kira-kira dengan kata lain gini lah, agak rohani dikit ya. Tuhan mau nggak sih gue begini aja gitu? Ya padahal mungkin panggilan lu untuk melayani jauh lebih gede gitu. Ya lu mungkin bisa dapat pahala yang jauh lebih besar. Lu mungkin bisa dapat penghasilan jauh lebih besar gitu. Tapi lu habiskan 1 tahun cuma buat dapetin apa? 20 30. Terus habis itu tiap bulan habis segitu juga. Nah setelah lu sadar lu, gue kok nggak dapet apa-apa ya? Ya, nah karena apa? Saya pernah di posisi itu. Enak, betul. Ya, tapi ada memori-memori yang lu hilang. Ada memori-memori yang lu lewatkan. Kemudian ada hal-hal yang harusnya lu bisa dapat, tapi lu nggak dapet kan? Gitu. Dan habis itu pada saat lu sadar, gua nggak dapet apa-apa gitu di situ. Dan gua nggak merasa gua berkembang di sini. Yang ada apa? Muka lu tambah itu ya tambah keriput segala macam, pokoknya itu jadi sesuatu lah. Tapi kalau teman-teman udah pernah jalanin, coba lu review, coba evaluasi hari-hari itu, dan lu mau balik lagi nggak ke situ. Nah kalau nggak mau balik ya lu cari sebuah metode yang lu bisa hasilin dari banyak mata air. Gimana caranya ya? Di trading gue dapat, di investasi gue dapat, di pekerjaan gue dapat, di bisnis gue dapat gitu. Jadi semua mata air itu menuju ke lu. Kalau satu kering, nggak apa-apa, masih ada yang lain gitu. Kalau lagi market lagi jelek, ini gue nggak bisa trading, yang lain tetap datang. Jadi lu tetap aman gitu loh. Ya, oke, clear ya. Itu mindsetnya. Teman-teman jangan membayangkan trading for living itu adalah duduk di depan monitor, liatin order book, yang liatin chart, dia bergerak apa enggak ya sebagai enggak. Sampai makan harus dimonitor, minum juga di situ, ya sampai jangan-jangan sampai taruh pispot segala macam di situ. Waduh, itu udah gawat banget. Ya buat saya nggak di situ. Ya, jadi makanya dari awal saya katakan kalau teman-teman ada di komunitas kita, kita bukan trading scalping. Kita bukan trading yang seperti itu. Kita mau trading santai. Jadi emosinya nggak terbawa, psikologi lu bagus ya, kemudian kehidupan sosial lu juga bagus. Ya pekerjaan lu tidak terganggu, nggak mikir, aduh, gue punya posisi nih. Ya padahal lagi negosiasi.
Ya, nanti negosiasinya hilang, trading pun hilang. Oh, udah selesai tuh. Nah, lama-lama lu merasa bahwa kayaknya hidup gua nggak ada gunanya. Oh, habis lu. Ya, oke, cukup dimengerti ya. Oke. Jadi ini kurang lebih update-nya lah ya. Ya kurang lebih begitulah. Saya sih sebenarnya nggak pengen sih ngomongin begini ya, karena itu urusan masing-masing sih. Cuman ada banyak sekali yang apa ya, bahkan salah satu saudara saya juga begitu. Sayang banget gitu loh. Buat saya sayang banget gitu. Jadi jangan sampai itu kejadian sama teman-teman. Kalau lu mau memutuskan trading for living, boleh, nggak apa-apa. Lu list dulu. Lu pastikan itu adalah keinginan motivasi yang murni dan memang lu udah bisa handle semuanya. Baru lu boleh trading for living. Artinya boleh handle semuanya. Kehidupan lu udah clear ya. Kemudian lu punya pemasukan penghasilan lu udah clear. Jadi penghasilan bulanan itu sudah clear ya. Kemudian keluarga lu juga udah clear. Semua lu udah clear. Lu trading for living, it's okay. It's fine. Ya, dengan kata lain mungkin gini ya, dengan data-data. Mungkin lu udah punya deposito 10M. 10M pun sebenarnya bunganya juga aduh, nggak tahu sih ya lu bisa hidup apa enggak ya di situ ya. Kalau gaya hidup lu udah tinggi banget, gua rasa 10M deposito nggak ada gunanya. Ya, 10M deposito 1 bulan itu 0,5%, terus potong lagi 15% ya pajak ya itu ya buat saya sih apa ya, masih terlalu dikit gitu loh. Jauh lebih enak adalah lu punya passive income. Ya, passive income mungkin lu punya berapa biji Indomaret ya, atau mungkin lu punya berapa biji franchise yang sudah stabil, atau toko lu memang sudah tersistematisasi ya. Jadi ya lu tinggal bisa pantau dari luar atau gimana ya. Nah, habis itu lu trading for living is okay. Nggak apa-apa. Yang penting pokoknya makanya semuanya sudah bisa lu handle. Ya, sudah clear itu. Tidak ada yang namanya air mata nanti keluar karena keputusan lu, lakukan itu. Ya, lakukan karena sebuah keputusan memang iya. Orang bilang apa, lu harus meninggalkan zona nyaman lu untuk naik kelas, tapi bukan sebodoh itu gitu loh, ninggalin zona nyaman itu. Ya, lu boleh bakar kapal kalau memang kapalnya sudah rusak, kapalnya udah nggak bisa diselamatkan, lu bakar is okay. Ya, tapi kita jauh lebih baik ya kalau memang sekarang ya lu masih ragu-ragu, berdirilah di atas 2 kapal. Itu kalau buat saya. Ya, jadi kalau lu udah mantap untuk pindah, baru satu kakinya lu masukin ke kapal yang baru. Tapi kalau enggak, jangan tenggelam atau terjebak pada motivasi-motivasi yang lu salah implementasinya. Gitu, karena dulu saya begitu ya, pokoknya udah bakar kapal, bakar kapalnya. Itu begitu bakar kapal, aduh kapal yang baru itu ternyata penuh dengan lubang segala macam, akhirnya air mata lah, perlu ditolong orang dan sebagainya. Gitu ya, pokoknya jangan sampai lu menyesal kemudian. Kalau apalagi lu masih muda. Ya, lu masih muda. Itu saran saya, ja, pertimbangkan sampai mateng-mateng, udah clear, baru lakukan. Ya, kalau nggak clear, jangan. Pokoknya ada sedikit keraguan, jangan lakukan itu. Karena trading for living bukanlah untuk orang yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di market. Ya, market ini tidak bisa lu tebak-tebak lu. Nggak bisa sesempurna metode. Nggak bisa. Metode yang sebagus apapun itu juga bisa gagal loh. Ya, karena itulah makanya ada risk management. Nah, kalau sampai lu gagal, apa yang lu lakukan? Gitu. Apalagi nanti tiba-tiba datang krisis. Ya, krisis. Lu tahu yang waktu ini ya, waktu pandemi. Pandemi itu sebenarnya kita udah takut aja kan. Karena apa? Kolaps. Kalau dia kolaps itu bisa lama sekali bangkitnya. Ya, kebetulan aja pandemi, uang likuiditas itu banyak banget dikucurkan di pasar. Ya, karena kan cetak uang di mana-mana kan, dipaksa bangun. Nah, itu udah clear gitu lah. Nah, tetapi karena uang yang banyak ini kan menimbulkan masalah sekarang. Gitu. Karena itulah makanya teman-teman harus hati-hati, ini market gitu loh. Ya, pasar itu bukanlah teman baik kita. Enggak, dia itu bisa seperti serigala berbulu domba. Kapan aja dia bisa menyerang kita. Maka dari itu kita mau nggak mau selalu waspada. Kapan dia serang, kita udah siap. Gitu kan? Dia nggak nyerang, dia lagi baik-baik, kita ikut. Ya, mumpung dia lagi baik-baik. Ini makanya kenapa kalau balik lagi ke komposit kita hari ini, indeks harga saham gabungan kita, moga-moga dia mulai baik nih. Ya, moga-moga dia mulai baik.
Nah, pada saat dia mulai baik itu, saham-saham pilihan kita semoga juga ikutan baik. Kenapa? Karena market direction-nya bagus. Ini udah 2 candle hijau. Saya sebenarnya cuma nunggu lagi satu candle lagi hijau. Kalau bisa satu lagi hijau, berarti 4 candle hijau itu udah cukup banyak, cukup baik sinyalnya. Ini yang kemarin saya bilang di hari Rabu atau hari Senin. Ya, market itu udah melakukan perlawanan. Sudah ada perlawanan di sana. Ya, pada saat dia disupport. Ya, moga-moga kuat kan. Apalagi ini udah memasuki periode Q2. Ya, kita harapkan adalah data-data laporan keuangannya masih bagus. Nah, kalau data laporan keuangannya masih bagus, pasti banyak yang price in. Saham-sahamnya pasti bagus. Gitu ya. Nah, makanya kalau teman-teman lihat ya, alasan mereka melakukan akumulasi itu kan cuma 3. Nah, 3 hal itu lu research. Kalau memang ada alasannya, lu buy. Nggak ada alasan, jangan buy. Tadi kan saya udah posting juga di grup tele kan. Sebuah posisi itu harus dibuka karena ada alasan. Kalau nggak ada alasan, nggak usah dibuka. Alasan paling utamanya kita udah pasti akumulasi lah. Ya kalau dia memang udah ada akumulasi, kemudian dia cocok banget dengan skenario-nya kita, lu baik. Ya, jangan nanti udah naik ke atas nyesel, ya. Nah, naik lagi, waduh, gua kejar. Ya, nanti akhirnya ya udah lu nanti balas dendam lagi, beli di pucuk segala macam kan. Gitu, ya. Oke. Nah, kemudian update yang terakhir, ini udah ngocehnya udah kelamaan nih saya. Ya, update yang terakhir adalah teman-teman perhatikan saham-saham nikel ya. Saham-saham nikel teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena trennya udah di situ. Trennya udah jelas di situ. Kita udah mulai mendapatkan konfirmasi dari UNTR beli tambang nikel. Konfirmasi udah. Kemudian ada MBMA, itu akuisisi ya sudah dilaksanakan. Jadi udah mengarah ke sana. Ya, udah mengarah ke sana. Kemudian teman-teman juga lihat masifnya pembangunan pabrik baterai listrik yang ada di Amerika. Jadi udah masuk dia perusahaan-perusahaan Korea udah cukup banyak yang masuk ke US market, US-nya. Jadi manufaktur US itu harusnya udah mulai nanti ada gejala-gejala untuk naik lah. Ya kenapa? Karena ada pembangunan yang cukup masif untuk pabrik baterai listrik. Kemudian udah ada konfirmasi walaupun itu belum dikonfirm ke perusahaan yang mana. Ada konsorsium Inggris itu akan bangun pabrik baterai listrik juga di daerah Sulawesi. Ya LG Chem kita nggak tahu seperti apa. Nah kemudian ada BYD. Ya BYD ini udah diundang. Ya BYD ini pabrik mobil listrik yang di Cina sana itu udah diundang masuk ke Indonesia. Jadi untuk nikel teman-teman udah boleh perhatikan ya, udah boleh perhatikan. Kemarin kan saya udah bilang ya, kalau dari skenario yang ada, yang paling cocok itu adalah DKFT secara teknikal. DKFT secara teknikal ya. Nah, dia memang minusnya adalah di fundamental. Tetapi teman-teman lihat juga, tahun lalu dia sudah untung. Ya, di 2022 dia sudah untung. Nah, Q1-nya rugi. Ya, Q1-nya rugi. Cek, kenapa rugi? Apakah kerugian ini karena dia mengakuisisi smelter? Ya, ingat loh, dia ngeluarin cash flow ya untuk mengakuisisi 32% smelter di situ. Nah, tapi ke akuisisi ini baik nggak untuk fundamental? Jelas baik. Kenapa? Karena dia tidak punya smelter. Bagaimana dia mau menjual keluar? Ya, berarti kan dia mau nggak mau harus mengubah core-nya itu atau ore-nya yang itu jadi MPI ya. Pokoknya dia harus mengubahnya menjadi ferronikel ya baru bisa dijual. Nah, dengan adanya smelter itu seenggak-enggaknya ya dia punya jaminan lah dia dapat peleburannya lebih murah. Ya walaupun baru 32%, nggak tahu nanti apakah dia akan top up atau apa ya. Kita tinggal lihat kita tinggal ikutin. Tapi secara teknikal memang dia yang paling cocok. Nah, secara fundamental kita memang lihat udah mulai ada turn around-nya, bau-bau turn around sih ya karena di 2022 dia sudah untung. Ya, walaupun ya memang untungnya memang mungkin karena harga nikel yang tinggi. Tetapi kan kita udah lihat juga kan cyclical untuk komoditas nikel ini belum selesai ternyata. Belum kelar. Ya. Nah, jadi DKFT ini adalah pilihan yang masih kita konfirmasi. Tapi kalau teman-teman agresif ya sebenarnya udah oke lah, kita tinggal ikut aja masih low risk kok. Ya, memang dia masih ada di cap. Ya, masih ada tandanya ya oleh si bursa. Kalau dia masih kurang laporan, masih negatif ekuitas dan sebagainya kan.
Nah, kalau lu nggak mau ngambil yang begini, nah lu bisa lihat Harum. Ya, lu bisa lihat Harum. Kemudian kita bisa lihat satunya lagi Inco. Ya, Inco. Lu ikutin divestasinya. Karena begitu diperpanjang, pasti diperpanjang lah. Tinggal divestasinya 11%-nya kapan dilakukannya. Nah, Inco adalah pilihan kedua setelah Harum. Ya, Inco lu tahu lah ya. Berarti kan memang fundamentalnya oke lah kan. Harum apalagi. Walaupun Harum nikelnya cuma 30%, tapi nanti dia akan tingkatkan. Ya, dan fundamental Harum lu nggak bisa ragukan, sangat tidak bisa ragukan. Karena itu ada salah satu saham yang favorit saya, tapi saya nggak sampai mencintai ya, nggak sampai harus Harum, nggak. Ya, lu kalau misalnya ada Inco ya. Tapi kalau untuk saat ini sebenarnya kalau disuruh pilih, saya pilih DKFT karena saya adalah tipe orang yang apa ya, agresif tapi enggak juga gitu ya. Ya, tetapi kalau lihat dari harganya DKFT bagus ya. Kemudian kalau trennya si nikel benar-benar berkembang, tak mungkin nggak dapet nih si DKFT. Dia 100% nikel. Ya, dan kemudian dia punya smelter sekarang. Kalau kita nggak bisa bilang dia nggak punya smelter lagi. Dia sudah punya smelter walaupun baru sih 32%. Ya, jadi ini kita masih lihat. Nah, saham pilihan yang keempat itu sebenarnya NICL. Cuma NICL itu sudah tinggi sekali gitu. Jadi sudah jadi bintang. Orang-orang udah tahu lah ya saham itu kan. Nah, ini agak tinggi. Ya, agak tinggi. Jadi ya NICL mungkin buat apa ya NICL ya. Ya udah agak tinggi lah. Kalau lu kejar lebih baik nggak deh. Gitu aja kan. Ya, nah. Kemudian saham yang baru IPO kita nggak trading kan. Yang sebenarnya bagus adalah si Harita NCKL ya. Karena itu adalah produsen nikel terbesar di Indonesia. Nikel terbesar di Indonesia. Tapi teman-teman ya saya mau garis bawahi si NCKL ini itu juga cukup menyimpan ada sentimen-sentimen negatif. Ya itu you know lah, lu korek aja tentang Harita Group. Ya, nah cuman ya karena dia teknikalnya belum confirm, masih belum ada histori teknikal yang bisa kita lihat, maka ya udah NCKL kita tutup. MBMA juga kita tutup. Karena kita trader ya, lu mau tuas harus lihat teknikal loh. Kalau nggak ada teknikalnya gimana lu mau buy? Ya, jadi nggak bisa based on fundamental kan kita bukan fundamentalis. Ya, kalau lihat fundamental masih ada Harum, masih ada Inco yang plus teknikal gitu. Ya, dibandingkan dengan kita ngotot harus ngambil NCKL, harus ngambil MBMA. Ada satu lagi apa ya, Hill atau apa gitu. Nah ini dari info nih ya. NCKL bahkan meminjemkan atau menjaminkan saham untuk pinjaman. Ya itu kan kayak repo gitu ya. Tapi sebenarnya bukan repo sih. Itu dia menjaminkan sahamnya sebagai pinjaman. Ya artinya ya harganya sih mungkin akan dipertahankan. Kalau enggak ya pinjamannya yang orang apa si banknya itu pasti akan ketar-ketir ya. Gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan itu trend untuk nikelnya ya, trend untuk nikelnya. Kemudian tadi saham-saham yang lain ya kayak misalnya kayak bank digital ya, lu perhatikan lah kalau memang dia punya kayak bank sih ya, tadi kita analisa ya, ada swing low-nya ya lu ambil di swing low ya. Terus habis itu lu cek kan masih ada agro kan di situ ya. Salah satu pilihannya kita masih ada agro. Jadi ya lu masih bisa lihatlah kalau apa bank kayaknya lu nggak cocok, lu research kok kayaknya nggak pas gitu ya. Udah lu ambil agro. Agro mungkin ada BRI, ada BRIS di situ ya yang bisa 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 backup ya kan, jauh lebih aman enggak buat lu. Jadi tinggal tentukan aja sesuai dengan karakter kita masing-masing. Ya, jadi itu bank digital, kemudian nikel. Nikel teman-teman udah harus perhatikan ya. Oke, saya pikir gitu dulu ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Happy weekend semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Dilakukan analisa sendiri dan moga-moga jangan tersinggung ya teman-teman ya. Saya hanya bercerita pengalaman saya dan semoga teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Kalau ada kata-kata yang agak nggak enak, teman-teman mungkin nggak enak ya, saya minta maaf ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat liburan, happy weekend semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, God bless semua.
Saya izin pamit ya. Thank you.